Halo, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi survei dan cara pengambilan sampel. Yuk langsung aja ke materinya. Di sini saya akan memaparkan itu apa penarikan acak sederhana. Pengertian penarikan acak sederhana adalah teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak di mana elemen atau anggota populasi memiliki hak yang sama untuk terpilih menjadi sebuah sampel. Anggota populasi mahasiswa manajemen 80 orang diambil 10 orang. Yang N-nya 80 orang, N kecilnya 10. Rumus rata-rata populasinya N rata-rata sama dengan Y rata-rata, N per stigma, I sama dengan N, Y1 per N. Tabelnya hasil audit yang nomor 1, 35, 50, 65, 70, 85. Nilai tercatat 20, 30, 50, 65, 55. 15, 20, 15, 5, 30. Hasilnya ada 85. Dibagi dengan datanya ada 5 sama dengan 17. Kedua adalah penarikan sampel acak berlapis. Penarikan sampel acak berlapis adalah suatu metode di mana subpopulasi yang berukuran N dibagi-bagi menjadi subpopulasi. Di antaranya, dua subpopulasi ini tidak boleh saling tumpang tindih dan selanjutnya subpopulasi itu dinamakan dengan serata atau lapisan. Ada beberapa langkah-langkah untuk pengambilan jenis sampel ini. Yang pertama adalah tentukan daftar dan anggota dalam populasi. Yang kedua, bagi populasi berdasarkan strata yang dikehendaki. Yang ketiga, tentukan jumlah sampel dalam setiap serata. Yang keempat, pilih sampel dalam setiap serata secara acak. Yuk langsung ke contoh soal. Untuk penarikan sampel acak berlapis, di sini saya menggunakan contoh soal 3 universitas, yaitu Universitas Lambung Mangkurat dengan jumlah mahasiswa 25, 35, 40, 70, 110, 120, 100, dan 100. Dan Universitas Sari Mulia dengan jumlah mahasiswa 25, 10, 40, 50, 50, 50, 75, dan 100. Dan Universitas Islam Kalimantan dengan jumlah mahasiswa 10, 20, 30, 40, dan 100. Untuk penyelesaian menggunakan rumus Y sama dengan N1 dikali Y1 ditambah N2 dikali Y2 ditambah N3 dikali Y3 dibagi N untuk mendapatkan N seluruh jumlah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dan seluruh jumlah mahasiswa Universitas Sari Mulia dan Universitas Kalimantan dijumlahin. Di situ ada hasilnya 600, 400, 200, lalu dijumlahkan dan mendapatkan 1200 adalah jumlah N-nya. Lalu untuk mencari rata-rata dari setiap universitas, itu jumlah seluruh mahasiswa dibagi dengan banyaknya mahasiswa. Dan di sini ada Universitas Lambung Mangkurat dengan rata-rata mahasiswa 75, Universitas Sari Mulia dengan rata-rata 50, Universitas Islam Kalimantan dengan rata-rata mahasiswa 40. Lalu kemudian kita masukkan rumus rata-rata dikali dengan N. Di sini rata-rata Universitas Lambung Mangkurat 75 dikali dengan 1200. Begitupun dengan Sari Mulia 50 dikali 1200 dan 40 dikali 1200. Lalu dibagi dengan N-nya sendiri yaitu 1200. Dan di sini mendapatkan hasil sebanyak 90.000 ditambah 60.000 ditambah 48.000 dibagi 1.200 dan hasilnya 198.000 dibagi 1.200 dan mendapatkan hasil 165. Ini adalah hasil penarikan sampel acak berlapis. Systematic sampling adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak. Setelahnya, sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada satu interval tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari systematic sampling. Jadi, misalnya ada suatu penelitian anggota populasi yang beranggotakan 50 orang. Kemudian yang dikehendaki atau yang sampel yang mau diambil itu adalah 10 orang. Jadi, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan
angka dari 1 sampai 50 dari data tersebut yang mau kita ambil contohnya. Kemudian selanjutnya kita harus mencari interval dari data tersebut supaya kita bisa lebih mudah untuk mencari data sampelnya. Jadi dari intervalnya kita lihat dari jumlah datanya, yaitu ada 50, kemudian yang kita kehendaki itu ada 10. Jadi kita bagikan 50 dibagi 10 itu sama dengan 5. Jadi cara pengambilan datanya yaitu setiap interval 1 sampai 5 kita ambil satu angka. Misalnya 1 sampai 5 kita ambil angka 2. Kemudian dari 6 sampai 10 kita ambil angka 7. Begitu seterusnya sampai dengan data tersebut habis, jadi kita mendapat sampel yang kita inginkan. Begitulah dia kira-kira contoh dari systematic sampling. Keempat, cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian sebagai individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Yuk, lanjut ke contohnya. Oke, mari kita masuk ke contoh soal metode cluster sampling. Seperti contoh soal di samping, yaitu adalah mencari total populasi mahasiswa yang memakan gorengan di Universitas Palangkaraya. Seseorang peneliti meneliti bahwa ada 1.500 mahasiswa yang memakan gorengan di 5 warung yang telah ditentukan. Yang pertama ada warung Acil, terus yang kedua ada warung Paman, ada warung Tante, ada warung Bibi, dan warung Mina. Di sini ada informasi tentang banyak orang yang membeli dan pendapatan yang dihasilkan. Di warung Acil sendiri memiliki banyak orang yang membeli sebanyak 20, kemudian memiliki pendapatan 50.000. Kemudian di warung Paman memiliki banyak orang sebanyak 30 pembeli dan pendapatan 70.000. Kemudian ada warung Bibi dengan 15 orang pembeli dan 60.000 pendapatan. Kemudian ada warung Tante yang mungkin paling banyak, yaitu 40 pembeli dan pendapatannya 100.000. Kemudian yang terakhir ada warung Mina dengan 15 pembeli dan 90.000 pendapatannya. Baik, kita masuk ke rumusnya, yaitu kita pertama, sebelum itu kita harus jumlahkan dulu dari 5 warung tersebut, yaitu banyak orangnya berapa. Di sini ada tertera sebanyak 120 dan pendapatannya sebanyak 370.000. Kita masuk ke rumusnya, yaitu pertama kita harus mencari rata-rata populasi. Rata-rata populasi berumuskan ialah banyak pendapatan, total pendapatan 5 warung tadi dibagi dengan banyak orang dari 5 warung tadi. Didapati ada 370.000 total pendapatan, kemudian dibagi dengan 120 banyak orang, sehingga didapati bahwa 3,08 ialah jumlah dari rata-rata populasi. Kemudian masuk ke rumus selanjutnya, yaitu total populasi, yaitu T kemudian sama dengan N dikali rata-rata populasi yang kita cari tadi. Kemudian kita masukkan 1.500 tadi adalah mahasiswa yang diteliti oleh seorang peneliti tadi, kemudian dikali dengan hasil yang tadi, yang rata-rata populasi tadi yang sebanyak 3,08. Setelah dikali mendapatkan hasil yaitu 4.625 orang. Jadi mungkin itu saja yang bisa dicari dalam metode cluster sampling. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kelima, multistage random sampling adalah metode pengambilan sampel acak yang dilakukan dalam beberapa tahap. Dalam metode ini, populasi dipecah menjadi beberapa lapisan atau tahap sampel, dan setiap tahap dilakukan dengan teknik random sampling yang independen. Setiap elemen dalam populasi memiliki nilai probabilitas yang sama. Metode ini biasanya digunakan ketika populasi yang diambil sampelnya lebih besar atau memiliki struktur yang kompleks. Yuk langsung masuk ke contoh soal. Saya akan menjelaskan contoh materi multistage random sampling. Penarikan sampel secara bertahap. Contoh, mau mengambil sampel organisasi sekolah, SMA Negeri 2, kepala sekolah, guru, OSIS, ketua kelas.